Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati para jemaah salat tarawih, semoga ibadah bulan puasa tadi hari tadi dan salat tarawih sekarang semoga Allah mengabulkan pahala kita, amin ya rabbal alamin. Ibadah kita, salat kita, sujud kita dan doa kita Allah kabulkan, amin amin ya rabbal alamin. Dan yang saya hormati juga adik-adik semuanya, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan anak yang soleh-solehah dan lembut hatinya, amin amin ya rabbal alamin. Mudah dinasihati, bukan masuk kanan keluar kiri, amin amin ya rabbal alamin. Karena di kitab Ta'limul Muta'allim kita menganggap guru itu sampai 7 turunan. Jadi andai kata almarhum Kiai Haji Zainuddin Asy'ari sudah meninggal, tetapi kita menghormati putranya bagaikan menghormati Abu Haji Zainuddin Asy'ari. Jadi seperti itu. Itu dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Bukan saya berbicara seperti itu, nasihat ulama. Cuman kita menghormati para ulama. Saya hanya membaca kitab yang ada di depan saya, bukan saya menasihati kalian, tetapi ulama yang mencatat inilah yang menasihati antum-antum semuanya dan menasihati saya juga. Jadi kita belajar bersama. Karena utubul ilma minal mahdi ilal, carilah ilmu dari buayan ibu sampai ke liang lahat. Kenapa kita harus belajar? Karena walaupun umur 40, umur 50, kita masih ada yang namanya nafsu, masih ada yang namanya amarah, masih ada yang namanya ghadab, marah, benci, penyakit hati dan lain sebagainya. Jadi makanya kita jangan bosan menjadi orang baik. Insyaallah kalau kita selalu minta kepada Allah, tidak bosan menjadi orang baik, insyaallah kita tergolong orang baik. Dan jangan lupa untuk nawaitul i'tikaf lillahi ta'ala. Namanya ada yang lupa. Sebenarnya wudu itu termasuk keistimewaan bagi kita. Andai kata man tawadda ini Hasan yang asal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kitab Riyadhus Shalihin, itu man tawadda fa ahsanal wudu, barang siapa berwudu terus memperbagus wudunya, summa atal Jumat, kemudian datang kepada Jumat, fastama'a wa ansat, mendengarkan terus maka wa ansat dan diam, maka ghufirallahu ma baina wa bainal jum'ah wa ziyada salasati ayyam, dan maka akan diampuni antara ma bainahu antaranya dan bainal jum'ah antara Jumat, wa ziyadatu dan menambah 3 hari kemudian, maka oleh Allah Subhanahu wa taala akan diampuni. Dan alhamdulillah kita selalu memperbaguskan wudu. Contohnya kita berwudu saat ini terus kita was-was itu tidak apa-apa. Nah, niat tajdidul wudu, memperbaguskan wudu. Nah, hadis ke-13 juga anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tawadda al-'abdu al-muslim ay mu'min fa ghasala wajhahu kharaja min wajhihi kullu khati'atin nadhara ilaihi bi'aini ma'al ma' aw ma'a ahli qatril ma'i fa idza ghasala yadayhi kharaja min yadihi kullu khati'ah. Jadi barang siapa yang berwudu suatu hamba orang muslim atau orang mukmin, kenapa sih ada perbedaan antara orang muslim dan orang mukmin? Karena orang muslim semuanya bisa muslim, tapi orang mukmin hanya iman kepada Allah, hanya selalu Allah bahwa itu Allah tauhid, Allah satu, Allah esa. Seperti itu. Tapi kalau orang muslim itu bisa aja, mohon maaf, bisa jadi orang munafik, masih mohon maaf kadang berbicara oh iya baik tapi dia bilang gitu. Jadi bermuka dua seperti itu. Tapi kalau orang mukmin itu pasti derajatnya tinggi. Semoga yang hadir saat ini tergolong orang mukmin. Dan bahasa yang berwudu orang mukmin atau orang hamba, orang muslim atau orang mukmin, fa wasala wajhahu, dan membasuhkan wajahnya, kharaja min wajhi, dan kharaja min wajhi kullu, maka keluar dari wajahnya itu semua dosa, semua kesalahan, nadhara ilaiha, melihat kepadanya bi'ainihi, dengan matanya, ma'al ma', dengan airnya, ma'ahil qadri, akhirnya air yang ada yang bertetes itu, maka fa idza ghasala yadihi kharaja min yadihi, maka semua kesalahan-kesalahan kita pada wajah kita tuh keluar dari situ sampai akhir turunnya air tersebut.
Terus kemudian faghasala yadayhi, dan jika membasuhkan tangannya maka keluar dari tangannya itu semua dosa, semua kesalahan. Karena basyata yaduhu mal ma'id, semua dosa yang keluar dari tangannya maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhir ayat. Summa yarju naqiyan min ad-dub fa idza ghasala rijlihi kharajat kullu hati'atin masyaiha rijlahu ma'al mai au ma'ahiri qatil ma hatta yarju naqiyan min ad-dunub. Jadi begitu juga seterusnya sampai kaki kita basuh, itu tetesan air itu akan mengampuni dosa-dosa kita. Sebagaimana kita bersalaman, walaupun kita tidak mempunyai salah, antara misalnya saya tidak mempunyai salah dengan Rama Jungkar misalnya, maka bersalaman seperti itu maka Allah akan mengampuni dosanya walaupun kita tidak mempunyai salah. Itulah saking cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di kitab Duratun Nasihin itu dijelaskan min kitabil ayat. Ani bin Abbas radhiyallahu anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau ta'lam ummati fi Ramadan la tamannu an takuna sanah kulluha Ramadan." Andai kata umatnya Nabi Muhammad itu fi Ramadan, apa yang di dalam Ramadan, andai kata tahu apa yang di dalam Ramadan, maka hendaklah kepingin semua setahun itu akan dijadikan Ramadan. Saking mulianya tahu apa bulan Ramadan. Lianna al-hasanah fi mujma'atu wa ta'am bulan wa da'wat mustajabah wa dhunubu maghfurah wal jannatu mustaqun ilaihi. Dan sesungguhnya kebaikan di situ berkumpullah di bulan Ramadan. Di situ ahli sedekah, ahli zikir, ahli tahajud, ahli duha, ahli zikir, semuanya dilipat gandakan di bulan Ramadan. Kalau zaman dulu berumurnya sampai 500 tahun, tetapi kita yang umat Nabi Muhammad yang umurnya hanya belum nyampe 60 tahun, itu kalau lebih alhamdulillah. Itu bisa melebihi umur sampai 500 tahun di berkat bulan Ramadan. Innamal a'malu binniyat. Banyak niat. Ya Allah, saya setiap salat tarawih, salat Isya di Masjid Hidayatul Muslimin, ya Allah, setiap langkahku karenamu, ya Allah, setiap langkahku seakan-akan saya membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah sallallahu ala Muhammad astaghfirullahaladzim. Itu maka Allah akan mencatat detik ini, ya Allah, sampai hari kiamat. Niatkan seperti itu. Saya juga berniat seperti itu. Maka akan mendapatkan pahala tersebut. Maka pada zaman nanti ada seseorang yang mana dua muslim yang bersaudara tiba-tiba masuk surga. Amalnya karena kenapa? Contoh seperti ini, Rama Jungkar dengan Sabil. Ketika dihisab kok tiba-tiba Rama Jungkar yang degil seperti itu bisa surganya surga Firdaus. Kenapa? Karena di dunia ternyata amalnya itu banyak nih. Seperti itu. Banyakkan niat silaturahmi, niat semuanya Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin. Wa ta'a maqbula, wa ta'a dengan taat itu akan dikabulkan oleh Allah. Wa da'wat mustajabah, doa-doa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dzunub maghfurah, dan dosa-dosa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala berkat Ramadan. Wal jannatu mustaqun alaih, dan surga itu cinta rindu kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan bosan menjadi orang baik. Maka faedah seperti ini kita perlu belajar, ya. Kita perlu belajar untuk meningkatkan keimanan kita. Karena orang muslim itu berbeda dengan orang mukmin. Semoga yang hadir oleh Allah Subhanahu wa taala jadikan orang yang lembut hatinya. Sekarang malam ke-5. Ya. Wa fi lailatul khamisah aqallahu Allah taala mislu man shalla fil Masjidil Haram wa Masjidil Madinah wa Masjidil Aqsa. Jadi barang siapa yang sholat tarawih, ke-5, maka Allah akan memberikan sebagai seakan-akan orang sholat di Masjidil Haram, orang yang sholat di Masjidil Madinah. Amin. Seakan-akan sholat di Masjidil Aqsa. Amin. Kamu tahu enggak?
barang siapa yang berumroh saat ini di bulan Ramadan seakan-akan dia haji bersama Rasulullah. Tetapi kita belum nyampe ke sana, Allah mengabulkan saat ini di malam kelima, maka seakan-akan sholat di Masjidil Haram, Masjid Madinah, Masjidil Aqsa. Amin. Semoga kita mendapatkan amal ibadah. Semoga kita mendapatkan amal ibadah umroh bersama Rasulullah SAW. Ya, ini dapat saya sampaikan. Semoga oleh Allah Subhanahu Wa Taala kita dijadikan orang yang tidak bosan menjadi orang baik. Dijadikan orang yang husnul khotimah. Rezeki kita diluaskan.